Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Sudah berdoa atau belum? Belum, Bu. Oke, kalau belum, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Pin, Iya, Ibu. maju ke depan untuk berdoa. Teman-teman dan Ibu guru, marilah kita berdoa. Amin. Tepuk tangan untuk Pin dulu. Oke, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Iya, Bu. Untuk lebih jelas, Ibu ambil absen dulu. Vincentia Oko, Hadir, Ibu. Maria Ermelinda Mugi, Hadir, Ibu. Maria Dolorosa Kigo, Hadir, Bu. Teresia Ho'o. Hadir, Bu. Oke, yang hadir tinggalkan kehadirannya supaya tidak ketinggalan mata pelajaran. Iya, Bu. Oke, ada yang masih ingat kita punya materi minggu lalu? Sudah lupa, Bu. Ibu sudah lupa, Ibu. Kenapa lupa tidak belajar ini? Iya, Bu. Dan kami kalau guru kasih tugas atau apa kerja baca-baca lagi di rumah supaya bisa ingat kembali. Iya, Bu. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang dena peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Sudah dengar semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan Baik anak-anak, sebelum memulai memulai materi kita hari ini, Ibu bertanya dulu kepada kalian semua. Kira-kira siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan hubungan manusia dengan letak geografis dengan tempat tinggalnya? Tidak tahu. Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Tahu, Ibu. Tidak tahu? Iya, Bu. Kalau tidak tahu, Ibu jelaskan sebentar, baru Ibu minta jelaskan ulang. Iya, Bu. Hubungan manusia dengan letak geografis tentang tempat tinggalnya. Dari semua yang ada dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat berpengaruh dari sisi geografi untuk segala jenis kegiatan ekonomi. Kota dan desa juga berpengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi Indonesia. Segala jenis aktivitas ekonomi harus dikaitkan dengan kondisi fisik wilayah geografisnya. Artinya, bahwa jika ingin merencanakan suatu kegiatan ekonomi, maka harus memperhatikan faktor lingkungan sekitar, seperti di dataran tinggi maupun dataran rendah. Aktivitas ekonominya adalah pertanian dan perkebunan. Atau dataran tinggi terdapat pertanian atau hortikultural. Di daerah pesisir, aktivitas ekonominya adalah nelayan. Transportasi juga harus diperhatikan dalam kegiatan ekonomi, karena transportasi merupakan faktor pendukung aktivitas ekonomi yang harus memperhatikan kondisi fisik wilayahnya dan manusia dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak bisa dilepaskan dari jasa transportasi untuk pengangkutan barang dan orang. Tetapi jika dipantau dari pendekatan geografis secara keseluruhan, wilayah Indonesia telah melakukan segala aktivitas ekonomi menurut pendekatan yang ada. Tetapi jika dilihat satu persatu, prinsip geografi ekonomi belumlah dijalankan secara sempurna di Republik ini. Sudah dengar semua? Sudah, Bu. Ada yang bisa menjelaskan ulang apa yang Ibu omong tadi? Siapa yang bisa menjelaskan lagi apa yang Ibu jelaskan tadi? Saya, Bu. Coba Vin jelaskan. Teman-teman yang lain dengar. Iya, Bu. Hubungan manusia dengan letak geografis tempat tinggalnya. Dari semua yang ada dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat berpengaruh dari sisi geografi untuk segala jenis ekonomi. Kota dan desa juga berpengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi Indonesia. Dan segala jenis aktivitas ekonomi harus dikaitkan dengan kondisi fisik wilayah geografis. Sudah dengar semua? Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Vin dulu. Nah, sekarang perhatikan di depan. Di sini Ibu ada siapkan medianya. Ini hasil bumi di Indonesia. Contohnya pala, kelapa, kopi, coklat. Sudah lihat semua? Sudah, Bu.
Sekarang kita lanjutkan yang berikut tentang peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu peta persebaran di Indonesia? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Oke, sekarang Ibu jelaskan lagi tentang peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Persebaran hasil bumi di Indonesia hampir merata di seluruh wilayah. Hal ini dikarenakan Indonesia dilalui oleh 2 rangkaian cincin api dunia yang akibatkan. Adapun beberapa kekayaan tambah yang bisa ditemukan di Indonesia adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, pasir besi, baja, timah, dan sebagainya. Semua kekayaan itu lalu diolah lagi menjadi material yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Minyak bumi yang tersebar di Cepu, Tarakan, dan Sorong misalkan diolah menjadi afgas, aftur, premium, dan solar. Gas alam yang tersebar di Arun atau Aceh, Tangguh, Papua, dan Pulau Natuna diolah menjadi LNG dan PNG. Sedangkan batu bara yang tersebar di wilayah Ombilin, Bukit Asam, Kalimantan, dan Utara dapat diolah menjadi briket batu bara. Tak hanya itu, tanah liat yang tersebar di dataran rendah di Pulau Jawa dan Sumatera juga diolah menjadi gerabah, batu bata, dan genteng. Pasir besar yang banyak ditemukan di pantai Cilacap, Jahteng dimanfaatkan sebagai bahan baku baja, semen, dan beton. Bauksit yang banyak ditemukan di Pulau Bintan dan Riau dimanfaatkan sebagai bahan baku pita, kasir, dan bahan batu katalis pertambangan. Sedangkan timah yang banyak ditemukan di wilayah Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku aluminium foil dan lapisan baja. Sudah dengar semua? Sudah, Bu. Sekarang perhatikan di depan. Ini Ibu ada siapkan peta persebaran di Indonesia. Sekarang lihat lagi yang berikut tentang rute perjalanan. Gambarnya seperti ini. Ini contohnya, ini Dena. Itu Dena atau Ibu? Ya Ibu. Iya. Sudah lihat semua tadi ini Dena? Sudah, Bu. Kira-kira rute yang terdekat yang kita lewati untuk ke pasar tuh kita lewat jalan mana? Pasar Gede. Jalan Merapi. Jalan Merapi. Sebelum itu. Jalan Semeru, Jalan Merapi, habis. Oke. Tepuk tangan untuk NC dulu. Sekarang Ibu bagi kamu dalam 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Biar kamu cukup 2 kelompok saja karena kamu hanya beberapa orang saja. Ibu cari ini. Ya. Ya, Ibu kami Sekarang Ya, Ibu. Cari NC. sudah lihat semua itu? Sudah, Bu. Kerjakan soal yang ada di situ. Habis itu sebentar 1 orang presentasikan di depan, yang lain kelompok lain komentar. Ibu beri kesempatan 3 menit. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ibu minta kelompoknya Vincentia duluan maju ke depan untuk mempresentasikan. Yang lain dengar dan dua-dua, Ibu. Vincentia Boko. Oh, ya, Ibu. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebutkan 5 contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jawaban: air, ikan, tanaman pokok, sumber oksigen, dan hutan tropis, Bu. Sudah dengar semua? Sudah, Bu. Atau kalau ada yang masih kurang, kelompok lain bisa tambah. Sudah ada, Ibu. Oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Vincentia Boko. Yang berikut kelompoknya Vincentia Gracia Hoong maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain dengar, sebentar Ibu tanya lagi.
Daerah-daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam terbanyak. Yang pertama Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sekian dan terima kasih. Tunggu dulu. Yang berikut kelompoknya Tresia Ho. Maju. Setelah Tresia membaca yang lainnya, habis itu kalau ada yang kurang bisa tambah. Kalau pas. Ya Bu. Sebutkan daerah-daerah di Indonesia yang memiliki. Yang berikut kelompoknya Maria Ermelinda. Maju ke depan. Yang lain dengar. Sebutkan daerah-daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam terbanyak. Jawaban: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Yang berikut kelompoknya Maria Ermelinda. Sebutkan daerah-daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam terbanyak. Jawab: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sudah dengar semua? Sudah Bu. Ada yang masih kurang atau pas? Pas Bu. Oke, tepuk tangan untuk Maria Ermelinda dulu. Oke, sudah dengar semua. Sekarang ibu tanya dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan kita punya materi ini hari dari penjelasan awal tadi sampai yang kamu diskusi kelompok ini? Siapa yang bisa? Vincentia? Indonesia wilayah Indonesia menurut sebaran wilayah geografis Ibu. Oke, yang kalian jawab itu semua benar. Kita punya materi hari ini tentang hubungan manusia dengan letak geografis tempat tinggalnya dan peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Oke, sekarang siap buku, kita ulang. Ibu minta satu orang untuk pimpin doa dulu. Prinsi, Dolorosa Bu. Dolorosa, pimpin doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Amin. Selamat siang.